Kita semua pernah menemui orang-orang yang tidak menghargai kita. Mereka seringkali berusaha mengganggu kenyamanan kita, merusak kepercayaan diri kita, atau bahkan mencuri ketenangan kita. Apakah Anda mengalami hal ini? Jika iya, pesan ini untuk Anda. Faktanya, tidak ada orang yang berhak untuk tidak menghormati Anda, namun kita sering membiarkannya terjadi. Mengapa? Karena kita tidak tahu cara menetapkan batasan yang jelas, kita bereaksi berdasarkan emosi, dan akhirnya kita kehilangan ketenangan yang kita butuhkan. Hari ini, saya ingin mendorong Anda untuk mengubah situasi ini, untuk menghentikan siklus pembenaran, penjelasan, permohonan maaf, atau berjuang untuk martabat Anda. Mulai sekarang, Anda akan belajar menghadapi situasi tersebut dengan alat yang kuat dan kuno. Stoicisme. Anda akan menguasai ketenangan, keheningan, keteguhan, dan rasa syukur agar tidak ada orang yang dapat menarik atau memanipulasi sikap negatif Anda. Apakah Anda ingin dihormati? Maka, mulailah menuntutnya, bukan mengemis. Apakah Anda menginginkan kedamaian? Belajarlah untuk tidak bereaksi dengan kemarahan atau keputusasaan. Apakah Anda ingin berkembang? Berhentilah menanggung kesalahan yang bukan milik Anda dan tetapkan batasan yang melindungi diri Anda. Ini bukan cara yang mudah, tetapi ini adalah satu-satunya jalan yang benar-benar berharga. Jalan menuju kekuatan batin. Siap-siaplah untuk 15 prinsip yang jelas dan kuat, yang akan mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang-orang beracun tanpa kehilangan esensi atau ketenangan Anda. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi kelelahan, hanya kekuatan, kontrol, dan harga diri. Sekarang, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Tulis frasa ini di kolom komentar. Saya yang memutuskan kedamaian saya. Ini bukan sekadar kalimat biasa, tetapi sebuah pernyataan. Dengan menuliskannya, Anda menegaskan bahwa Anda memegang kendali, bahwa ketenangan Anda tidak tergantung pada orang lain. Anda akan bertanggung jawab atas kesejahteraan Anda dan tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dari Anda. Deklarasi ini adalah langkah pertama untuk memprogram ulang pikiran Anda dan bertindak dengan tegas. Jadi, lakukan sekarang dan mulailah mengambil kembali kekuasaan yang seharusnya menjadi milik Anda. Apakah Anda siap? Mari kita mulai. Bab 1. Berhentilah membenarkan diri kepada orang yang tidak menghargai Anda. Hentikan kebiasaan menjelaskan diri kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Jangan buang waktu Anda mencoba meyakinkan mereka yang sudah memutuskan untuk tidak mengerti. Seberapa sering Anda merasa lelah karena harus membenarkan pilihan dan batasan Anda? Seberapa sering Anda merasa bersalah hanya karena ingin tetap setia pada diri sendiri, sementara orang lain menghakimi atau mempertanyakan Anda? Anda tidak di sini untuk memberi penjelasan. Anda di sini untuk hidup dengan jelas, bertindak dengan integritas, dan menjadi diri sendiri tanpa meminta izin. Amati orang-orang di sekitar Anda yang selalu merasa perlu menjelaskan diri mereka. Mereka melakukannya karena takut disalahpahami, takut terlihat egois, dan takut kehilangan persetujuan dari orang-orang yang sebenarnya tidak menghargai mereka. Berhentilah. Siapa Anda ketika Anda tidak lagi berusaha menyenangkan orang lain? Siapa Anda saat Anda tidak meminta izin untuk hidup dalam kedamaian? Ketika seseorang tidak menghormati Anda, tidak peduli seberapa banyak Anda menjelaskannya, Anda tidak akan mengubah keputusan mereka. Mereka sudah memilih untuk menganggap keputusan mereka lebih penting daripada kebenaran Anda. Dan semakin Anda membenarkannya, semakin besar kekuasaan yang Anda berikan kepada mereka. Setiap penjelasan yang Anda berikan kepada orang yang tidak pantas menerimanya adalah energi yang hilang. Setiap kali Anda membela diri di hadapan orang yang tidak peka secara emosional adalah sebuah perjuangan yang sia-sia, bukan karena argumen Anda lemah, tetapi karena Anda berjuang di tempat yang salah. Apa yang Anda butuhkan? Damai atau persetujuan? Karena biasanya, Anda tidak bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Jika harus memilih, pilihlah kedamaian Anda, karena persetujuan yang didapat dengan mengorbankan diri hanya akan membuat Anda merasa kosong di dalam. Ada keputusan yang tidak perlu dijelaskan,
dan batasan yang tidak perlu dibenarkan. Mereka berdiri sendiri. Ada proses yang harus Anda jalani dalam keheningan. Bayangkan, Anda telah bekerja keras untuk mengenal diri sendiri, untuk sembuh dan tumbuh. Anda telah membuat keputusan sulit, menjauh dari hal-hal yang tidak sehat, dan seseorang yang tidak pernah bersama Anda sebelumnya tiba-tiba menuntut penjelasan. Mereka bilang, "Aku tidak mengerti kenapa kamu melakukan itu. Kamu seharusnya seperti dulu. Kamu berutang penjelasan padaku." Apakah Anda benar-benar berutang sesuatu kepada orang yang tidak menghormati perjalanan Anda? Tidak, Anda tidak berutang apapun kepada mereka. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada ringkasan tentang diri Anda. Anda hanya berutang kesetiaan kepada diri sendiri, kejujuran kepada diri sendiri, dan rasa hormat kepada diri sendiri. Pilihlah untuk fokus pada diri sendiri daripada kenyamanan orang lain. Tunggu dalam diam ketika mereka hanya mencari celah untuk memanipulasi Anda. Diamlah ketika Anda tahu bahwa berbicara tidak akan mengubah apapun. Itu hanya akan membuat Anda merasa lelah. Memang, itu mungkin menyakitkan pada awalnya. Anda mungkin bertanya-tanya apakah Anda menjadi dingin atau egois, tetapi kemudian ketenangan akan datang. Ketika itu datang, Anda akan menyadari bahwa itu bukan keegoisan, melainkan cara untuk bertahan secara emosional, cara untuk menghormati diri sendiri, dan tanda kedewasaan. Dunia sudah penuh dengan orang-orang yang ingin mengendalikan dan menilai. Namun Anda tidak dilahirkan untuk mengikuti cetakan orang lain. Anda dilahirkan untuk bebas. Kebebasan dimulai saat Anda berhenti membenarkan diri Anda. Jika seseorang bertanya kepada Anda, "Jelaskan padaku," tanyakan pada diri Anda, apakah orang ini menghormati saya atau hanya ingin mengendalikan saya? Jika jawabannya bukan hormat, maka pilihlah untuk diam. Ini bukan kesombongan, tetapi kecerdasan, bukan jarak, tetapi harga diri. Ingatlah ini setiap kali Anda tergoda untuk menjelaskan diri. Siapa yang benar-benar menghormati Anda tidak membutuhkan banyak kata. Temani proses Anda dalam keheningan dengan cinta, bukan karena permintaan. Anda tidak di sini untuk dipahami oleh semua orang. Anda di sini untuk hidup dengan tegas, dan terkadang itu berarti Anda akan disalahpahami. Terimalah konsekuensi itu, karena nilainya jauh lebih rendah daripada kehilangan diri Anda, hanya untuk menyenangkan orang yang tidak bisa menghargai Anda. Hari ini adalah hari yang baik untuk memulihkan energi Anda, untuk berhenti membenarkan diri, dan untuk mengatakan pada diri sendiri, "Nilai saya tidak perlu didiskusikan, saya hidup." Biarkan itu menjadi panduan Anda, karena siapa yang perlu Anda jelaskan? Selama orang tersebut tidak berusaha memahami Anda, mereka hanya ingin Anda berhenti menjadi diri sendiri. Anda tidak datang ke dunia ini untuk itu. Anda datang untuk menjadi utuh, bebas, dan damai. Bab 2. Menanggapi ketidakhormatan dengan diam, tidak bereaksi. Berhentilah bereaksi setiap kali seseorang mencoba memprovokasi Anda. Tidak semua hal perlu dijawab. Tidak semua pelanggaran memerlukan tanggapan. Kadang-kadang, mundur adalah cara terbaik untuk menang. Beberapa penghinaan bisa lenyap karena Anda tidak peduli, bukan karena Anda membela diri. Yang memiliki kekuasaan adalah orang yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda pengendalian diri. Pesan ini sangat jelas, bahkan tanpa kata-kata. Aku tidak memberimu kekuasaan atas diriku. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika Anda sedang berbicara dan seseorang melontarkan komentar yang menyakitkan, seperti candaan yang menyimpan racun, Anda mungkin tergoda untuk bereaksi. Namun, jika Anda bereaksi, Anda sudah kalah karena Anda telah terjebak dalam permainan mereka dan menyerahkan kendali kepada mereka. Bayangkan jika Anda tidak menjawab, tetapi hanya menatap mereka, tersenyum sedikit, dan melanjutkan hidup Anda. Apa yang akan dirasakan orang itu? Frustrasi, karena mereka tidak mendapat perhatian, kelemahan, atau reaksi dari Anda. Orang yang tidak sopan biasanya bukan mencari komunikasi, tetapi ingin mengendalikan Anda, membuat Anda merasa ragu, dan memprovokasi Anda. Namun,
Anda yang memutuskan apakah akan terjebak dalam permainan itu atau tidak. Anda yang menentukan apakah akan melawan atau hanya terus melangkah dengan positif. Perhatikan bagaimana orang-orang yang benar-benar berkuasa mengendalikan dunia batin mereka. Mereka tidak berdebat tentang hal-hal sepele, tidak berteriak untuk mendapatkan rasa hormat. Kehadiran mereka sudah cukup untuk memaksa rasa hormat. Keheningan mereka mengganggu orang-orang yang bergantung pada konflik. Belajarlah dari mereka. Pelajari untuk tetap diam saat diprovokasi. Siapapun yang berusaha mengeluarkan Anda dari ketenangan Anda sebenarnya menghadapi kekosongan dalam diri mereka. Anda bukan boneka emosional. Anda tidak perlu menjelaskan atau membalas setiap serangan. Anda di sini untuk menjaga kedamaian Anda yang lebih berharga. Terkadang, itu berarti berpaling dan membiarkan orang lain berbicara sendiri. Ada yang mungkin berkata bahwa diam itu kalah, bahwa jika Anda tidak menjawab, Anda memberi izin. Namun, kenyataannya, orang yang perlu berteriak untuk merasa berkuasa sudah kehilangan kendali, dan Anda tidak perlu terjebak dalam permainan mereka. Stoicisme mengajarkan kita sejak lama. Kendali ada di dalam diri Anda, bukan dengan mengubah orang lain atau memenangkan argumen, tetapi dengan mengendalikan diri sendiri. Marcus Aurelius tidak berteriak untuk memaksakan kekuasaan. Dia diam dan mengamati. Bereaksi berdasarkan emosi adalah bentuk perbudakan. Jadi, jagalah diri Anda agar tidak kehilangan kendali. Sekarang putuskan bahwa Anda tidak akan terus memberikan kedamaian kepada mereka yang tidak layak. Ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda, tarik napas dalam-dalam. Diameter. Jangan jawab, jangan jelaskan, dan jangan terlibat dalam permainan itu. Biarkan mereka terjebak dalam energinya sendiri. Anda tidak di sana untuk menyelamatkan atau berkelahi dengan mereka. Anda di sana untuk melindungi ketenangan Anda. Jika itu berarti terlihat jauh, sombong, atau dingin, biarkan saja. Kedamaian Anda lebih berharga daripada citra Anda di hadapan orang-orang yang tidak menghormati Anda. Anda tidak di sini untuk bereaksi, Anda di sini untuk merespons dengan bijaksana. Seringkali, jawaban terbaik adalah diam. Anggaplah setiap provokasi sebagai ujian. Setiap komentar beracun adalah kesempatan. Buktikan pada diri Anda bahwa Anda tidak lagi terpengaruh oleh mereka, bahwa mereka tidak lagi bisa memanipulasi Anda, dan bahwa ketenangan Anda tidak bisa dinegosiasikan. Diam, amati, tersenyum, dan teruslah maju, karena keberanian Anda tidak ditunjukkan dengan teriakan, tetapi dengan kehadiran dan ketenangan Anda yang tak tergoyahkan. Bab 3. Tentukan batasan Anda. Jika Anda tidak menetapkan batasan, jangan berharap orang lain akan menghormati Anda. Sederhana saja. Orang akan memperlakukan Anda sesuai dengan cara yang Anda izinkan, bukan berdasarkan kata-kata atau niat, tetapi berdasarkan tindakan nyata. Tunjukkan batasan Anda. Ini batas saya, jangan lewati. Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana seseorang janji bertemu pukul 6, tetapi datang terlambat hingga 6.40 tanpa meminta maaf? Atau rencana yang berubah mendadak tanpa berkonsultasi dengan Anda? Mereka mengganggu, menekan, dan membuat Anda merasa bersalah tentang prioritas Anda, dan Anda membiarkannya terjadi. Ini terjadi sekali, 2 kali, bahkan 10 kali. Karena Anda takut mereka marah, atau tidak ingin merusak hubungan, Anda terus mengalah. Namun, setiap kali Anda melakukannya, Anda kehilangan diri Anda sendiri. Anda kehilangan martabat ketika mengizinkan orang lain mengatur waktu Anda. Anda kehilangan energi ketika menunda hal yang penting. Anda juga kehilangan harga diri ketika tidak bisa mengatakan tidak. Akhirnya, Anda hidup dalam mode autopilot, terus beradaptasi dan menelan ketidaknyamanan demi membuat orang lain nyaman. Cukup sudah. Hentikan siklus ini sekarang. Batasan Anda bukan ancaman, tetapi pernyataan tentang nilai diri. Ini adalah cara Anda mengatakan, "Saya juga penting dan layak dihormati." Jika seseorang tidak mengerti itu, mereka tidak layak ada dalam hidup Anda. Ingat, bersikap fleksibel bukan berarti Anda harus selalu mengalah. Menjadi baik hati tidak berarti harus selalu ada untuk orang lain.
Rasa hormat dimulai dengan menghargai diri sendiri dan tahu bagaimana mengatakan dengan tegas, "Saya tidak menerima itu, saya tidak punya waktu untuk itu, atau menurut saya itu tidak adil." Jangan berbicara kepada saya seperti itu. Memang, ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya. Mereka mungkin akan melihat Anda aneh, mencoba menyalahkan atau memanipulasi Anda, dan membuat Anda merasa egois. Tapi itu bukan masalah Anda. Biarkan mereka merasa tidak nyaman. Tetapkan batasan tanpa meminta izin atau membenarkan diri. Jika seseorang selalu terlambat, mulai saja tanpa mereka. Jika mereka hanya menghubungi Anda saat membutuhkan bantuan, tidak perlu langsung merespons. Jika mereka mengganggu Anda saat berbicara, hentikan pembicaraan dan ingatkan mereka bahwa Anda juga punya hak untuk berbicara. Jika mereka meminta bantuan tanpa menghargai waktu Anda, katakan, "Hari ini saya tidak bisa, saya punya prioritas lain." Waktu Anda adalah sumber daya yang paling berharga dan tidak bisa kembali. Periksa kehidupan Anda dan lihat hubungan mana yang menguras energi Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hubungan ini saling menguntungkan atau hanya Anda yang terus memberi? Jika jawabannya menyakitkan, saatnya untuk bertindak. Ini bukan tentang menjauhkan diri dari semua orang, tetapi tentang mengatur prioritas. Kenali siapa yang layak ada dalam hidup Anda dan siapa yang mencintai Anda apa adanya, tanpa terganggu jika Anda berkata tidak. Mereka akan menghargai keberanian Anda. Banyak orang tidak menetapkan batasan karena takut kehilangan. Namun, Anda sebenarnya yang kalah jika tidak melakukannya. Anda kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Ingat, setiap kali Anda tidak menyatakan kebutuhan Anda mengajarkan orang lain untuk mengabaikan Anda. Setiap kali Anda membiarkan pelecehan kecil, Anda memberi izin untuk yang lebih besar. Tanpa disadari, Anda bisa dikelilingi oleh orang-orang yang hanya meminta tanpa memberi. Melindungi kedamaian Anda bukanlah egois. Itu adalah tanggung jawab Anda. Anda tidak dingin dengan menjaga diri sendiri. Anda bijak karena tahu berapa banyak yang Anda korbankan untuk keseimbangan dan tidak mau membuangnya untuk orang yang tidak menghargai waktu Anda. Mulai hari ini, berkomitmenlah pada diri sendiri. Tetapkan batasan, pertahankan, dan jika ada yang pergi, biarkan saja. Jika mereka tidak bisa menerima kejelasan Anda, terima kasih dan biarkan mereka pergi. Mereka memberi ruang bagi seseorang yang tahu bagaimana mencintai Anda dengan hormat. Ingatlah, siapa yang benar-benar mencintai Anda tidak ingin Anda mengorbankan diri, tetapi ingin Anda menjadi diri sendiri. Bab 4. Rasa sakitnya itu bukan kesalahan atau tanggung jawab Anda. Berhentilah membawa beban emosional yang bukan milik Anda. Ini bukan tanggung jawab Anda untuk memperbaiki masalah orang lain. Anda tidak bersalah atas cara orang lain memperlakukan Anda. Jangan merasa buruk hanya karena seseorang menyakiti atau mengabaikan Anda. Terkadang, mereka memperlakukan Anda dengan buruk bukan karena Anda melakukan kesalahan, tetapi karena mereka sedang menghadapi masalah dalam diri mereka sendiri. Jika seseorang marah, ketidakpuasan, atau frustrasi, itu adalah masalah mereka, bukan masalah Anda. Cara mereka bertindak mencerminkan apa yang ada dalam diri mereka, bukan nilai diri Anda. Jika Anda terus-menerus merasa bersalah atau mencoba memperbaiki situasi, Anda mungkin mulai percaya bahwa Anda memang layak mendapatkan perlakuan buruk itu. Ingat, Anda tidak pantas mendapatkannya. Jika Anda disakiti, itu bukan salah Anda. Jika mereka bersikap dingin atau menghina, itu adalah masalah mereka, bukan Anda. Anda tidak perlu menjadi penyerap semua emosi negatif orang lain. Berapa kali Anda membiarkan perilaku buruk seseorang berlalu begitu saja, hanya karena mereka memiliki masa lalu yang sulit? Anda tidak harus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Misi Anda bukanlah untuk menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan diri Anda. Anda perlu menjaga diri sendiri dan melindungi kesejahteraan Anda. Jika seseorang tidak bisa memperlakukan Anda dengan baik, Anda berhak untuk menjaga jarak. Ini bukan tentang menghukum mereka, tetapi tentang melindungi diri Anda dari situasi yang tidak sehat. Anda bisa berempati tanpa menjadi martir. Anda bisa memiliki belas kasihan tanpa membiarkan diri Anda terjebak dalam hubungan yang merugikan.
Bayangkan Anda berada di ruangan dengan seseorang yang marah dan merusak barang-barang. Alih-alih keluar dari situasi itu, Anda berusaha menenangkan mereka dan meminta maaf seolah-olah itu salah Anda. Bukankah itu terdengar tidak masuk akal? Itulah yang terjadi ketika Anda menyalahkan diri sendiri atas emosi orang lain. Anda tidak perlu berjalan di atas pecahan kaca setiap hari demi menjaga perasaan orang lain. Jika kehadiran mereka membuat Anda merasa tidak nyaman, Anda tidak perlu berada di sekitar mereka. Ingatlah, luka mereka bukan tanggung jawab Anda. Mereka mungkin mencari seseorang untuk disalahkan, tetapi itu bukan masalah Anda. Sekarang saatnya untuk menghentikan rasa bersalah karena menjadi diri sendiri. Lepaskan beban emosi orang lain. Anda tidak bertanggung jawab atas apa yang tidak Anda buat. Ingatlah bahwa Anda hanya bertanggung jawab atas pikiran dan tindakan Anda sendiri. Apa yang dirasakan atau dilakukan orang lain adalah masalah mereka. Jika Anda disalahkan, langkah terbaik adalah menjauh. Rasa hormat dimulai ketika Anda menolak untuk menerima emosi negatif yang tidak sesuai. Kedamaian Anda tidak bisa dinegosiasikan. Nilai diri Anda tidak bisa ditawar. Ingatlah bahwa jiwa Anda bukan tempat pembuangan sampah emosional orang lain. Setiap kali seseorang berbuat salah pada Anda, ingatlah untuk tidak terlalu memikirkan masalah mereka. Jika harus memilih antara menjaga hubungan atau menyelamatkan diri sendiri, pilihlah diri Anda. Bab 5. Pengampunan dan perlindungan diri. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menghapus apa yang sudah terjadi. Ini bukan tentang memutuskan hubungan dengan orang lain. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan kebencian dan racun yang ada dalam diri kita. Memaafkan berarti memilih kedamaian daripada kemarahan. Namun, kita harus ingat bahwa pengampunan tidak sama dengan kebodohan. Ingatlah bahwa Anda memaafkan untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain, atau karena mereka pantas mendapatkannya. Anda berhak hidup tanpa beban kebencian. Kebencian hanya akan mengikat Anda pada kenangan menyakitkan. Anda tidak bisa tidur dengan baik, tidak bisa bergerak maju, dan terus terjebak dalam pikiran negatif, karena Anda terus-menerus mengulang cerita yang menyakitkan dalam pikiran Anda. Jadi, maafkanlah, lepaskan amarah dan keinginan untuk membalas, serta kebutuhan akan permintaan maaf yang mungkin tidak akan datang. Namun, jangan lupa pelajaran yang telah Anda ambil. Ada orang yang akan menyakiti Anda lagi dengan cara yang sama. Jika Anda terus membiarkan mereka masuk, Anda hanya akan terluka lagi. Apa gunanya sembuh jika Anda terus kembali pada luka yang sama? Anda bisa memaafkan tetapi tetap menjaga jarak. Anda bisa memaafkan dan melanjutkan hidup dengan cara Anda sendiri. Memaafkan memberikan kebebasan, tetapi melupakan bisa berbahaya. Jika Anda tidak ingat bagaimana orang memperlakukan Anda akan terjebak dalam siklus yang sama dan akan menyesali pilihan Anda. Ingatlah dengan bijak, bukan dengan kebencian. Jangan melihat ke belakang, tetapi pahami apa yang tidak akan Anda izinkan lagi. Bersyukurlah atas pelajaran yang Anda dapatkan, meskipun itu menyakitkan. Pelajaran itu membantu Anda lebih waspada. Orang yang pernah mengecewakan Anda bisa melakukannya lagi. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka tidak berubah. Anda tidak bertanggung jawab untuk mendidik orang lain. Anda sudah memberikan banyak kesempatan. Sekarang saatnya melindungi diri Anda. Melindungi diri bukanlah kesombongan. Itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Menetapkan batasan bukan berarti kasar. Itu adalah kejelasan. Ingatlah, itu bukan kebencian, tetapi kecerdasan emosional. Masa lalu harus mengajarkan kita, bukan mengganggu kita. Jangan biarkan rasa sakit itu menguasai Anda. Pikirkan tentang bekas luka Anda. Anda mungkin tidak melihatnya setiap hari, tetapi Anda tahu mereka ada. Mereka adalah bagian dari diri Anda dan mengingatkan bahwa Anda telah selamat. Ketika seseorang mencoba menyakiti Anda lagi, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Pengampunan memberi Anda cahaya untuk maju, tetapi ingatan adalah kekuatan Anda. Jangan biarkan kedamaian Anda tergantung pada orang yang telah menyakiti Anda. Jadi, lepaskan amarah, berhenti menunggu perubahan dari orang lain, dan bebaskan hati Anda. Namun,
Jangan lupakan masa lalu seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Anggaplah ini sebagai bagian dari perkembangan diri Anda. Ini bukan tentang menyimpan kebencian, tetapi tentang mengingat dengan jelas. Mereka yang tidak belajar dari pengalaman akan mengulang kesalahan yang sama. Anda tidak di sini untuk merasakan sakit yang sama. Anda di sini untuk mengubahnya. Maafkanlah, bebaskan diri Anda, sembuhkan, tetapi ingatlah untuk melindungi diri, belajar dari pengalaman, dan saat orang mendekati dengan kebohongan yang sama, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kali ini, pilihlah dengan bijak. Kali ini, pilihlah kedamaian. Bab 6. Berani mengecewakan untuk tidak mengkhianati diri sendiri. Terkadang, Anda harus memilih antara menyenangkan orang lain atau menghormati diri sendiri. Ini bisa menjadi keputusan yang sulit dan menyakitkan, tetapi lebih menyakitkan lagi jika Anda mengorbankan diri Anda demi mendapatkan persetujuan orang lain yang sebenarnya tidak mengenal Anda. Apakah Anda sering mengatakan ya, padahal ingin berkata tidak? Apakah Anda menghindari konflik, tersenyum meskipun merasa tidak nyaman, atau bertindak sesuai harapan orang lain, meskipun hati Anda menolak? Anda melakukannya karena takut mengecewakan, takut terlihat egois, atau takut kehilangan hubungan. Anda berpikir, mereka hanya akan senang jika saya diam dan menyesuaikan diri. Tapi sampai kapan Anda akan terus seperti itu? Sampai kapan Anda akan mengutamakan orang lain di atas diri sendiri? Faktanya, Anda tidak bisa menjadi diri sendiri sambil berusaha menyenangkan semua orang. Anda harus memilih. Mengecewakan seseorang bukan berarti Anda bersalah. Itu berarti Anda menunjukkan kebenaran diri Anda. Jika kebenaran Anda membuat orang lain tidak nyaman, itu bukan tanggung jawab Anda untuk membuat mereka merasa nyaman. Anda tidak perlu hidup sesuai harapan orang lain. Anda di sini untuk menjadi diri sendiri, hidup dengan integritas dan martabat, yang sering kali melibatkan ketidaknyamanan. Ada orang yang mungkin marah ketika Anda berkata tidak. Ada orang yang mungkin menjauh karena Anda tidak lagi bersikap akomodatif. Ada juga yang menuduh Anda berubah hanya karena Anda tidak lagi membawa beban yang tidak sesuai dengan diri Anda. Dan itu tidak masalah, karena jika keaslian Anda mengancam hubungan, maka hubungan itu sudah dibangun di atas versi diri Anda yang palsu. Belajarlah untuk mengecewakan. Belajarlah untuk tidak selalu tersedia. Pilihlah diri Anda, meskipun itu berarti kehilangan sesuatu. Jika Anda tidak mau berkorban, orang lain akan kehilangan Anda. Harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Berapa kali Anda mengatakan iya meskipun merasa tidak nyaman? Berapa kali Anda menerima rencana atau bantuan hanya untuk menghindari reaksi orang lain? Berapa kali Anda menyimpan pendapat Anda karena takut dihakimi atau ditolak? Rasa hormat yang sejati bukanlah ketakutan yang disamarkan sebagai diplomasi. Hidup dengan keaslian memerlukan keberanian. Katakan apa yang Anda pikirkan, lakukan apa yang Anda rasakan, tetapkan batasan meskipun itu sulit, dan katakan kepada seseorang, ini tidak untuk saya. Semua itu memang menakutkan, tetapi juga membebaskan, karena Anda memberi diri Anda izin untuk menjadi diri sendiri. Ketika Anda melakukannya, Anda akan menarik orang-orang yang menerima Anda apa adanya tanpa perlu berkompromi. Jangan menjadi orang yang disukai semua orang jika itu membuat Anda kehilangan diri sendiri. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Tidak ada gunanya mendapatkan pujian jika Anda harus membungkam diri Anda. Tidak layak mempertahankan hubungan jika itu membuat Anda hidup setengah hati. Orang-orang yang benar-benar mencintai Anda tidak akan hancur hanya karena Anda menetapkan batasan. Mereka yang menghormati Anda tidak memerlukan Anda untuk selalu berkata ya. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan atau dirasakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan tindakan kita. Jika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, itu bisa berarti mengecewakan orang lain. Lakukanlah, karena kedamaian Anda tidak dapat ditawar. Mengapa harus hidup dalam kontradiksi? Berusaha menyenangkan orang lain hanya akan membuat Anda merasa lelah dan marah. Ini adalah kebenaran. Mengecewakan orang lain terkadang adalah satu-satunya cara untuk tidak mengkhianati diri sendiri. Ketika Anda memilih integritas dan berhenti berusaha menyenangkan orang lain,
Banyak topeng akan jatuh. Namun, banyak juga kebenaran yang akan muncul. Anda tidak datang ke dunia ini untuk hidup seperti orang lain. Anda datang untuk hidup sebagai diri Anda yang sebenarnya. Bab 7. Berbicaralah dengan tegas dan tenang untuk mendapatkan rasa hormat. Cara Anda berbicara sangat berpengaruh pada bagaimana orang lain memandang Anda. Jika Anda tidak menyampaikan perasaan Anda, orang lain akan berpikir semuanya baik-baik saja. Jika Anda terus diam ketika orang lain menginjak-injak Anda, pesan yang tersampaikan adalah suara Anda tidak penting. Padahal, suara Anda sangat penting. Ini bukan soal berteriak atau menyerang, melainkan belajar untuk berbicara dengan jelas, tenang, dan tegas, tanpa merasa perlu meminta maaf atas perasaan Anda, tanpa melembutkan batasan Anda, dan tanpa mengorbankan kebenaran Anda demi menghindari ketidaknyamanan. Seringkali, orang bingung antara bersikap tegas dan agresif. Keduanya sangat berbeda. Bersikap agresif berarti menyerang dengan kata-kata, sedangkan bersikap pasif berarti menelan semua perasaan tanpa berani berbicara. Bersikap tegas berarti menemukan keseimbangan, yaitu mengungkapkan apa yang sebenarnya Anda rasakan tanpa hiasan berlebihan dan tanpa takut pada reaksi orang lain. Ini menunjukkan bahwa Anda bisa mengatakan tidak tanpa bersikap kasar, menetapkan batasan tanpa berteriak, dan mengungkapkan kebutuhan Anda tanpa meminta izin. Anda tidak perlu membenarkan setiap keputusan atau mengubah percakapan yang canggung menjadi konflik. Cukup jelaskan dengan jelas. Bicaralah dari sudut pandang Anda. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dan butuhkan, tanpa menyerang atau merendahkan. Misalnya, jika seseorang terus mengganggu Anda, jangan diam. Katakan dengan hormat, "Saya ingin menyelesaikan apa yang saya kerjakan." Jika seseorang melanggar batasan Anda, jangan biarkan itu berlalu. Ungkapkan dengan tegas, "Apa yang Anda lakukan tidak tepat menurut saya, dan saya tidak akan mentolerirnya." Jika seseorang meremehkan perasaan Anda, jangan terjebak dalam perdebatan. Cukup katakan, "Mungkin Anda tidak melihatnya seperti itu, tetapi bagi saya itu penting." Berbicara dengan tegas adalah tindakan menghargai diri sendiri. Ini tentang menghentikan permohonan validasi dan menempatkan semuanya di atas meja. Terkadang, orang lain mungkin tidak menerima pesan Anda dengan baik. Mereka mungkin marah atau tersinggung. Namun, itu bukan masalah Anda. Tugas Anda adalah melindungi harga diri Anda. Ketenangan adalah kekuatan Anda. Anda tidak perlu mengubah cara Anda agar orang lain mendengar Anda. Ketika Anda berbicara dengan tenang, pesan Anda lebih kuat. Mengapa? Karena saat Anda tidak bereaksi dengan cepat, Anda dapat memilih bagaimana merespons. Orang yang tegas namun tenang menunjukkan kekuatan yang didasarkan pada integritas, bukan ketakutan. Bersikap tegas bukan tentang memenangkan argumen, tetapi tentang menunjukkan bahwa suara Anda juga penting. Anda tidak ingin menjadi orang yang hanya menerima keputusan tanpa berjuang untuk apa yang Anda inginkan. Berapa kali Anda menahan diri dari apa yang Anda inginkan? Tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda merasa itu tidak sepadan. Padahal, itu sepadan. Setiap kali Anda diam demi menjaga perasaan orang lain, Anda sebenarnya mengecewakan diri sendiri. Ketika hal ini terjadi berulang kali, Anda kehilangan identitas dan memberi jalan pada orang lain. Berbicara dengan tegas adalah cara untuk membangun kembali diri Anda. Itu adalah pengakuan bahwa Anda layak dihormati, dan untuk mendapatkannya, Anda harus menuntutnya. Bukan dengan berteriak, bertengkar, atau mengancam, tetapi dengan suara yang tegas dan jelas. Suara yang tidak gemetar saat mengatakan cukup, suara yang tidak meminta maaf karena bersikap tegas. Stoicisme mengajarkan bahwa yang penting adalah bagaimana Anda merespons, bukan apa yang orang lain katakan atau lakukan. Anda selalu memiliki pilihan. Anda bisa terus diam, menyerah, atau menahan perasaan Anda, atau Anda bisa berbicara dengan hormat, kebenaran, dan ketenangan seseorang yang tahu harga dirinya. Karena siapapun yang mengungkapkan diri dengan jelas tidak hanya mendapatkan rasa hormat dari orang lain, tetapi juga harga diri yang lebih berharga. Bab 8 Kebaikan dengan batas. Jika Anda terus membiarkan orang lain melanggar batasan Anda tanpa mengatakan cukup, Anda tidak menunjukkan kelemahan.
Anda justru menjadi sasaran empuk. Kebaikan tidak berarti selalu siap membantu orang lain atau membiarkan diri Anda digunakan. Kesalahan pertama adalah menganggap kebaikan berarti selalu mengatakan, "Ya." Jika Anda tidak belajar untuk menetapkan batas, Anda akan kehabisan tenaga dan orang lain akan terus memanfaatkan Anda. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang tahu persis cara meminta sesuatu dari Anda? Bisakah Anda membantu saya? Maukah Anda bergabung dengan saya? Bisakah Anda membantu saya lebih lanjut? Dan Anda selalu menyerah, meskipun sudah lelah, meskipun tidak punya waktu, bahkan mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Anda tidak melakukannya karena lemah, tetapi karena tidak berani mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Ingatlah, rasa bersalah yang Anda rasakan tidak nyata. Itu hanyalah pikiran Anda yang membuat Anda percaya bahwa Anda harus mengorbankan kedamaian Anda demi kenyamanan orang lain. Itu tidak benar. Pelajari cara mengendalikan pikiran Anda dan temukan potensi Anda. Jika Anda terus-menerus menyerah tanpa batas, Anda mengajarkan orang lain untuk mengabaikan kebutuhan Anda dan memanfaatkan kebaikan Anda untuk kenyamanan mereka. Menetapkan batas bukanlah keegoisan. Itu adalah bentuk cinta diri. Ini berarti Anda bisa mengatakan tidak ketika Anda tidak menginginkannya. Anda tidak perlu membenarkan diri atau menjelaskan. Dengan belajar mengatakan, "Sampai di sini," Anda mengajarkan orang lain bagaimana seharusnya memperlakukan Anda. Mungkin Anda takut mengecewakan, kehilangan teman, atau dianggap sulit. Itu wajar, tetapi ingat, jika seseorang pergi karena Anda bilang tidak, maka dia bukan orang yang benar-benar menghargai Anda. Orang yang menghormati Anda akan memahami dan menerima batasan Anda. Jika tidak, itu menunjukkan bahwa mereka tidak pantas ada dalam hidup Anda. Belajar menetapkan batasan mengembalikan kekuatan Anda. Anda membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dan bisa fokus pada apa yang penting. Kesejahteraan Anda, tujuan Anda, dan hubungan yang tulus. Kebaikan dengan batas adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ini adalah cara untuk menghargai diri sendiri. Sama seperti memberitahu orang lain ketika Anda benar-benar ingin dan bisa membantu. Jangan merasa bersalah karena melindungi ruang Anda. Anda tidak perlu menyenangkan semua orang, dan jangan korbankan ketenangan Anda untuk menjaga kedamaian dengan orang lain. Ketenangan sejati berasal dari keharmonisan dengan diri sendiri, dan itu terjadi ketika Anda tahu cara mempertahankan batasan Anda. Mulailah menetapkan batasan sekarang. Ini berlaku untuk keluarga, teman, atau rekan kerja. Lakukan dengan tegas dan hormat, tanpa keraguan. Katakan tidak ketika seharusnya. Utamakan waktu Anda, dan jangan biarkan diri Anda dimanfaatkan. Ingat, kebaikan tanpa batas bukanlah kebaikan, tetapi undangan untuk menyakiti diri sendiri. Anda layak dihormati, layak mendapatkan energi, dan berhak hidup damai. Kebaikan sangat berharga, tetapi hanya jika disertai dengan batasan yang jelas. Jika Anda ingin dihargai, belajarlah untuk menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Bab 9. Melepaskan emosi memberi Anda kekuatan dan kejelasan. Melepaskan emosi bukan berarti Anda tidak peduli atau menjadi acuh tak acuh. Sebaliknya, ini adalah langkah yang Anda ambil untuk melindungi diri sendiri dan menjaga keseimbangan mental. Dalam dunia yang penuh dengan provokasi dan kritik, melepaskan emosi adalah cara terbaik untuk tetap tenang dan tidak kehilangan kendali. Pernahkah Anda menghitung berapa kali Anda bereaksi emosional terhadap kritik atau komentar yang menyakitkan? Reaksi impulsif ini bisa membuat Anda lemah dan kehilangan kejelasan. Ketika Anda terjebak dalam emosi negatif karena tindakan orang lain, Anda memberi mereka kekuasaan atas perasaan Anda, dan itulah yang mereka inginkan. Jangan terjebak dalam perangkap ini. Melepaskan diri berarti Anda tidak lagi bereaksi seperti sebelumnya. Anda tidak akan membiarkan kata-kata atau tindakan orang lain membuat Anda merasa buruk atau bingung. Ini bukan berarti Anda mengabaikan masalah, tetapi Anda belajar untuk mengamati dari jauh tanpa terlibat secara emosional. Proses ini tidak mudah.
Pikiran Anda mungkin ingin terlibat dan membela diri, tetapi Anda harus belajar untuk mengendalikan diri. Di saat tegang, alih-alih bereaksi dengan marah atau sedih, lakukan ini. Berhenti sejenak, bernapas, dan ingat bahwa Anda tidak perlu membiarkan orang lain memprovokasi Anda. Itu bukan pertarungan Anda. Ketika Anda belajar melepaskan emosi, Anda akan merasa lebih baik. Anda menyadari bahwa menghormati diri sendiri dimulai dengan tidak membiarkan orang lain mengambil ketenangan pikiran Anda. Anda tidak memberikan kepuasan itu kepada mereka. Sebaliknya, Anda tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Kesejahteraan, tujuan, dan pertumbuhan Anda. Selain itu, melepaskan emosi memberi Anda kejelasan. Ketika Anda tidak terjebak dalam emosi negatif, Anda bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih objektif. Anda tidak lagi bereaksi sembarangan, tetapi bertindak dengan bijak. Anda bukan boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Anda adalah individu yang sadar dan mampu memutuskan bagaimana merespons. Bayangkan situasi sehari-hari. Seseorang menghina Anda di tempat kerja atau di acara keluarga. Sebelum Anda merasa ingin membalas atau membela diri, dengan melepaskan, Anda tetap diam, bernapas, dan memilih untuk tidak terlibat dalam konflik. Tindakan sederhana ini membebaskan Anda dan menunjukkan kekuatan Anda. Anda tidak membuat diri Anda lelah atau menciptakan konflik yang tidak perlu. Melepaskan emosi juga berarti mencintai diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri dan tidak akan membiarkan diri Anda terluka oleh emosi orang lain. Anda tidak akan mengorbankan kedamaian Anda untuk ketidakpedulian atau kurangnya rasa hormat dari orang lain. Jangan bingungkan antara keterikatan dan ketidakpedulian. Melepaskan diri adalah tentang tidak membiarkan emosi negatif mengendalikan Anda. Ya, untuk hidup dan hubungan yang sehat, tetapi tidak untuk toksisitas dan drama. Jika Anda ingin mengendalikan hidup Anda dan tidak dikuasai oleh orang lain atau keadaan, latihan melepaskan emosi setiap hari sangat penting. Setiap kali Anda merasa ingin bereaksi impulsif, berhenti dan tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksi ini mendekatkan saya pada kedamaian dan tujuan saya? Belajar untuk merespons dengan tenang, bukan kemarahan. Jangan berikan kekuatan emosional Anda kepada orang yang tidak pantas mendapatkannya. Jangan biarkan emosi negatif menyesatkan Anda. Melepaskan emosi akan membuat Anda kuat dan tetap dalam kendali, memberi Anda kejelasan untuk melihat kenyataan, serta melindungi Anda dari permainan emosional yang melelahkan. Anda bertanggung jawab atas kedamaian Anda. Itu bukan hadiah. Jangan sampai hilang. Belajar untuk melepaskan diri dan Anda akan melihat diri Anda tumbuh, pikiran Anda lebih bebas, dan hidup Anda menjadi lebih jelas, mantap, dan bertenaga. Bab 10. Rasa syukur mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Bersyukur bukan hanya perasaan atau sikap yang muncul ketika segalanya berjalan baik. Rasa syukur yang sebenarnya adalah kekuatan yang menjaga Anda tetap teguh di tengah kesulitan, yang membantu Anda bangkit ketika segalanya terasa hancur. Ini adalah cara untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan menjadikan luka sebagai pelajaran berharga. Banyak orang yang sukses, kuat, dan bahagia berlatih bersyukur meskipun menghadapi tantangan. Mereka paham bahwa mengucapkan terima kasih bukan berarti mengabaikan penderitaan atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini adalah tentang menerima kenyataan, menghargai apa yang Anda miliki, dan menemukan harapan meskipun dalam situasi sulit. Saat menghadapi orang yang tidak menghormati Anda, situasi yang tidak adil, atau mengalami kegagalan, reaksi pertama mungkin adalah mengeluh, marah, atau merasa kecewa. Itu adalah reaksi alami, tetapi bisa merugikan. Rasa syukur hadir sebagai alat yang penting. Ketika Anda bersyukur, bahkan untuk hal-hal kecil, Anda mulai mengubah diri Anda. Ini bukan tentang mengabaikan rasa sakit, tetapi memahami bahwa meskipun segalanya sulit, Anda tetap memiliki alasan untuk melanjutkan, belajar, dan tumbuh. Misalnya, jika seorang teman sekelas mempermalukan Anda di depan orang lain, reaksi Anda mungkin ingin marah atau merasa rendah diri. Namun, jika Anda memilih untuk bersyukur atas kesempatan menunjukkan kekuatan batin Anda, atau untuk pengalaman yang membuat Anda lebih bijaksana,
Anda akan merasa lebih berdaya. Rasa syukur dapat mengubah cara berpikir dan perasaan Anda, mengurangi stres, meningkatkan pandangan Anda, dan membuka jalan untuk solusi kreatif. Saat Anda bersyukur, Anda tidak hanya merasa lebih baik, tetapi juga terhubung dengan diri Anda yang kuat dan tangguh. Ini adalah versi diri Anda yang tidak mudah terpengaruh oleh ego yang terluka atau ketidakadilan. Bersyukur atas kesulitan juga meningkatkan harga diri Anda. Anda menyadari bahwa nilai Anda tidak tergantung pada pendapat orang lain, tetapi pada cara Anda menghadapi hidup. Kebahagiaan dan kedamaian berasal dari dalam diri Anda, bukan dari keadaan di sekitar. Jangan tunggu sampai segalanya sempurna untuk bersyukur. Anda tidak perlu alasan besar untuk merasa bersyukur. Bersyukurlah atas udara yang Anda hirup, kemenangan kecil setiap hari, dan pelajaran yang didapat dari kegagalan. Sikap ini akan membantu Anda tetap tenang ketika orang lain mengecewakan Anda. Bersyukur juga bisa menjadi tindakan berani. Di dunia yang sering mengedepankan keluhan, Anda memilih untuk bersyukur, meskipun itu sulit. Dengan bersyukur, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak membiarkan diri Anda hancur oleh situasi. Anda memutuskan bagaimana cara merespons dan bagaimana cara tumbuh. Latihlah rasa syukur setiap hari, terutama saat merasa sakit atau frustrasi. Jadikan ini sebagai kebiasaan yang memperkuat pikiran dan jiwa Anda. Di akhir hari, catat 3 hal yang Anda syukuri, meskipun kecil. Anda akan melihat bagaimana cara ini mengubah pandangan Anda dan memberi Anda kekuatan menghadapi hal-hal negatif dari luar. Ingat, rasa syukur tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi dapat mengubah rasa sakit menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Ini menghubungkan Anda dengan esensi diri Anda yang sebenarnya, makhluk yang mampu berjuang, belajar, dan terus maju dengan percaya diri. Jangan serahkan kedamaian Anda. Gunakan rasa syukur sebagai pelindung dan senjata Anda, sehingga tidak ada yang dapat mengambil kekuatan Anda untuk hidup dengan tenang, penuh rasa hormat, dan harga diri. Bab 11. Hargai apa yang Anda miliki dalam diam. Perhatikan sekeliling Anda. Anda memiliki lebih banyak hal dari yang Anda sadari, tetapi seringkali Anda terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, hingga tidak bisa melihat apa yang Anda miliki. Ketika akhirnya Anda menyadari hal itu, seringkali Anda mengunggah atau memamerkannya, bukan untuk merayakannya, tetapi agar orang lain melihat Anda merayakannya. Itu bukan rasa syukur, itu hanya cara untuk mendapatkan perhatian. Berhentilah melakukan itu. Biasakan untuk bersyukur tanpa perlu ada orang lain yang tahu. Bersyukurlah atas atap di atas kepala Anda, kopi di pagi hari, dan tubuh yang menjaga Anda tetap hidup meskipun tidak sempurna. Bersyukurlah atas momen-momen kecil, seperti percakapan yang jujur atau lagu yang membuat Anda merasa tenang. Jangan publikasi atau ceritakan. Jika Anda merasa perlu memberitahu orang lain, berarti Anda tidak benar-benar merasakannya. Anda hanya berpura-pura. Rasa syukur yang sejati adalah yang tulus, tidak bergantung pada kesempurnaan hidup. Itu tumbuh di tengah kekacauan dan berkata, "Ini cukup." Anda tidak perlu pengalaman luar biasa untuk merasa puas. Anda bisa merasakan kepuasan dari hal-hal sederhana, seperti mencuci piring, jika Anda hadir sepenuhnya. Sayangnya, itu tidak terlihat menarik di media sosial, dan itulah sebabnya banyak orang tidak melakukannya. Anda tidak perlu dilihat, Anda hanya perlu hidup. Hidup itu sendiri adalah sebuah hak istimewa. Ingin latihan yang bermanfaat? Cobalah ini setiap malam. Sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari ini, tetapi lakukan secara pribadi, tanpa pamer. Misalnya, hari ini saya bersyukur karena tidak kehilangan kesabaran saat segalanya berjalan tidak sesuai harapan. Hari ini saya bersyukur bisa menikmati makanan panas. Hari ini saya bersyukur atas pesan mengejutkan yang membuat saya tertawa. Jangan bagikan, jangan harapkan imbalan. Jika Anda melakukannya dengan benar, Anda akan merasakan ketenangan di dalam diri Anda. Bukan hanya karena apa yang Anda miliki, tetapi karena Anda berhenti berjuang dengan kekurangan Anda. Rasa syukur adalah disiplin, bukan sekadar perasaan. Latihlah, ulangi, dan, yang terpenting, lindungi dari gangguan. Ini bukan tentang pamer. Anda di sini untuk merasakannya,
untuk menghargainya, untuk menjalani hidup dengan tenang. Kaum Stoik tidak bersyukur atas hal-hal besar. Mereka bersyukur atas kebutuhan dasar. Marcus Aurelius tidak menulis karena segalanya baik-baik saja. Dia melakukannya karena memahami bahwa bahkan di tengah kesulitan, ada hal-hal yang layak dihargai. Pikirannya, kejernihannya, dan kemampuannya untuk bertahan. Anda juga bisa melakukannya. Anda tidak perlu memiliki semuanya. Anda hanya perlu membuka mata dan melihat. Ketika hal baik terjadi pada Anda, nikmatilah tanpa perlu berbagi. Simpan momen itu dalam hati, bukan untuk pamer, karena saat Anda membagikannya, Anda seringkali hanya bersyukur untuk perhatian. Tetapi ketika Anda menyimpannya dalam diam, Anda membuatnya lebih berharga. Ingin hidup lebih baik? Hentikan menghitung berkat dengan lantang, dan mulailah merasakannya dalam diam. Disitulah kebahagiaan sejati Anda dimulai. Tanyakan pada diri sendiri, seberapa banyak dari apa yang Anda lakukan untuk diri sendiri. Pikirkan tentang keputusan yang Anda buat, apa yang Anda bagikan, bagaimana penampilan Anda, apa yang Anda pikirkan, di mana Anda bekerja, dan dengan siapa Anda bergaul. Seberapa banyak dari semua itu didorong oleh kedamaian Anda, dan seberapa banyak karena kebutuhan untuk dilihat atau divalidasi. Anda telah dilatih untuk mencari pengakuan. Sejak kecil, Anda belajar bahwa jika Anda melakukan sesuatu dengan baik, Anda akan mendapatkan tepuk tangan, dan itu menjadi kecanduan. Sekarang, tidak cukup bagi Anda untuk merasa tenang. Anda merasa perlu menunjukkan bahwa Anda tenang, bahwa Anda berhasil, bahwa Anda mengendalikan diri. Namun, di dalam hati Anda, mungkin Anda tidak tenang, Anda hanya berpura-pura. Jika kedamaian Anda bergantung pada pendapat orang lain, itu bukan kedamaian yang sejati. Itu rapuh, mudah hancur oleh komentar atau kritik. Anda seharusnya tidak hidup seperti itu. Lepaskan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan. Latih pikiran Anda untuk memilih ketenangan, meskipun tanpa perhatian orang lain, karena disitulah kekuatan sejati berada. Apa gunanya terlihat fokus jika di dalam diri Anda terjadi kekacauan? Apa artinya? Biarkan dunia mengagumi Anda jika Anda sendiri tidak mengagumi diri Anda. Bab 12. Harga diri Anda tumbuh. Ketika Anda memilih untuk menghargai diri sendiri, lihatlah diri Anda di cermin. Siapa yang Anda lihat? Apakah Anda melihat seseorang yang dihargai dan diperlakukan dengan baik? Atau seseorang yang selalu membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tidak cukup? Saatnya berhenti. Anda tidak perlu mengemis persetujuan dari orang lain atau mengubah diri Anda hanya untuk disukai. Ingatlah, Anda berharga hanya karena Anda ada. Namun, keberanian untuk menghargai diri sendiri tidak datang begitu saja. Anda harus memilih untuk menghargai diri sendiri dan berusaha untuk itu. Harga diri bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya atau bisa dibeli. Ini bukan hanya tentang pujian atau penampilan yang disetujui orang lain. Harga diri adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri Anda. Itu terbentuk ketika Anda memutuskan untuk melihat diri Anda dengan cara yang baru dan mulai mengenali nilai diri Anda tanpa menunggu pengakuan dari orang lain. Berapa kali Anda membiarkan pendapat orang lain mempengaruhi perasaan Anda? Berapa kali Anda merasa tidak cukup baik hanya karena tidak ada yang membalas pesan Anda atau memberi komentar pada foto Anda? Berhentilah sejenak dan dengarkan diri Anda. Orang yang paling penting untuk dihargai adalah diri Anda sendiri. Jika Anda tidak menghargai diri sendiri, Anda akan tergantung pada pujian orang lain, dan itu tidak akan pernah cukup. Hancurkan pola pikir itu mulai sekarang. Ambil ponsel Anda, dan berhenti mengikuti akun-akun yang membuat Anda merasa kurang. Setiap gambar yang Anda lihat mempengaruhi pikiran Anda. Anda tidak bisa membangun harga diri yang kuat jika Anda terus-menerus terpapar hal-hal yang negatif. Ketika Anda melihat diri Anda di cermin, jangan fokus pada kekurangan. Lihatlah dan katakan, "Saya menghargai diri saya sendiri. Saya memilih diri saya sendiri. Saya memperlakukan diri saya dengan hormat." Tidak masalah jika itu terasa aneh pada awalnya. Ulangi setiap hari sampai Anda mulai mempercayainya.
Rasa hormat adalah tentang menghentikan diri Anda dari berbicara dengan nada merendahkan. Itu juga tentang belajar mengatakan tidak tanpa merasa bersalah dan menyadari bahwa cerita hidup Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan layak untuk dihargai. Perhatikan juga apa yang Anda konsumsi. Pilih buku yang menginspirasi Anda, percakapan yang menyehatkan, dan waktu tenang untuk mendengarkan diri sendiri. Ingat, Anda berharga bahkan jika tidak ada yang mengatakannya. Validasi dari orang lain bersifat sementara, bisa membuat Anda merasa baik hari ini dan hancur besok. Tetapi harga diri adalah sesuatu yang kokoh. Ini adalah kekuatan yang tumbuh bersama Anda. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Anda tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang Anda. Namun, Anda bisa mengontrol cara Anda memperlakukan diri sendiri. Jika Anda memutuskan bahwa nilai Anda tidak bisa ditawar, buatlah daftar 5 hal yang Anda hargai tentang diri Anda. Jika Anda kesulitan menemukan satu pun, itu adalah tanda bahwa Anda perlu mulai mengenal diri sendiri. Anda adalah tempat tinggal Anda sendiri. Jika tidak, Anda akan merasa tersesat meskipun berada di keramaian. Jadi, apa pilihan Anda? Apakah Anda akan terus menunggu dunia mengakui Anda, atau Anda akan bangkit dan berkata, "Inilah saya menghargai diri saya sendiri, dan saya tidak memerlukan pengakuan orang lain." Ingatlah, dunia tidak akan memberi Anda apa yang tidak Anda berikan pada diri sendiri. Anda harus membangun harga diri Anda dengan keputusan dan tindakan. Semua ini dimulai dengan rasa hormat. Mulailah hari ini dengan menulis kalimat ini. Saya bertanggung jawab atas harga diri saya. Jika Anda tidak mengambil alih hidup dan nilai Anda, tidak ada yang akan melakukannya untuk Anda. Berhentilah melihat ke depan jika Anda membawa beban yang tidak ingin Anda lepaskan. Anda tidak bisa membangun harga diri yang kuat jika Anda masih terjebak dalam masa lalu. Apakah Anda siap untuk maju? Beranikan diri untuk menghadapi kenyataan. Lihatlah langsung apa yang menyakiti Anda, karena mengabaikannya tidak akan menyembuhkan Anda. Jika Anda ingin harga diri yang kuat, Anda harus sembuh dari luka-luka masa lalu. Cobalah untuk menghadapi dan memahami masa lalu Anda. Gunakan itu sebagai kekuatan untuk bangkit. Rasa tidak mampu yang Anda rasakan bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena apa yang Anda percayai tentang diri Anda setelah mengalami hal tersebut. Mungkin Anda pernah dibandingkan, ditolak, atau diabaikan. Namun, yang sebenarnya menyakiti adalah keyakinan negatif yang Anda tanamkan dalam diri sendiri. Saya tidak cukup baik. Sejak saat itu, Anda hidup dalam mode bertahan dan menyabotase diri. Hari ini adalah hari untuk mengubahnya. Paksa diri Anda untuk sembuh dan tinjau sejarah Anda dengan cara yang berbeda. Ini mungkin tidak mudah, tetapi itu adalah langkah pembebasan. Bab 13. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Dengarkan baik-baik. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Bukan pasanganmu, orang tuamu, bosmu, teman-temanmu, bahkan bukan takdir. Jika kamu menunggu sesuatu yang berubah dengan sendirinya, kamu akan menunggu sepanjang hidupmu. Apakah kamu ingin hidupmu lebih baik? Ambil tindakan. Tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Berhentilah menyalahkan masa lalu, kurangnya waktu, ekonomi, atau siapapun. Rasa sakitmu tidak memberi izin untuk menyerah. Jika bukan kamu yang bertanggung jawab, siapa lagi? Prinsip pertama, stoicisme brutal memang sulit, tetapi membebaskan. Mengambil tanggung jawab penuh bukan berarti merasa bersalah. Itu berarti memiliki kekuatan. Kamu tidak mengontrol apa yang terjadi di luar, tetapi kamu bisa mengendalikan reaksi dan tindakanmu. Jika kamu merasa terjebak, tanggung jawabmu untuk bergerak. Apakah kamu tidak suka dengan tubuhmu, pekerjaanmu, atau hubunganmu? Lakukan sesuatu. Jika kamu merasa takut atau ragu, itu normal. Teruslah maju. Mengambil tanggung jawab tidaklah mudah. Itu akan menyakitkan dan menghancurkan egomu. Kamu akan dihadapkan pada satu pertanyaan. Apa yang sedang kamu lakukan dengan hidupmu? Contoh, Petrus, 33 tahun,
bekerja di tempat yang dibencinya selama 7 tahun. Ia tinggal dengan pasangannya, tetapi hubungan mereka membosankan. Ia mengeluh tentang pekerjaannya dan pasangannya yang tidak punya waktu. Ia menghabiskan malam menonton serial dan menggulir ponsel, serta menghabiskan akhir pekan dengan alkohol dan makanan. Ia menunggu sesuatu terjadi. Tidak akan ada yang berubah jika ia tidak berubah. Jika kamu merasa seperti Petrus, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kerjakan, pindah, atau tetap terjebak. Mengambil tanggung jawab berarti menghilangkan alasan dan memicu aksi. Apa yang kamu lakukan hari ini membentuk masa depanmu. Setiap pilihan itu penting. Kamu sedang membangun atau menghancurkan. Paksa dirimu untuk bangun lebih awal, mengatur lingkunganmu, dan berhenti merasa sebagai korban. Apakah itu menyakitkan? Bagus. Rasa sakit adalah langkah menuju transformasi. Tidak ada pertumbuhan tanpa ketidaknyamanan. Kaum Stoa memahami hal ini. Kamu tidak memilih badai, tetapi kamu bisa memilih untuk berlutut atau melangkah maju. Marcus Aurelius, meskipun hidup dalam masa sulit, memilih untuk mengambil kendali dan tidak menunggu untuk diselamatkan. Jika jiwamu kuat, kekacauan tidak akan menghancurkanmu. Berhentilah menunggu jawaban dari langit. Berhenti meminta validasi dari orang lain. Hidup tidak berutang apapun padamu, dan kamu juga tidak bisa terus berutang pada dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu, di bagian mana hidupmu kamu menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu? Tulislah dan lihat kenyataannya, lalu lupakan, karena menunggu adalah perangkap. Kebebasan sejati dimulai ketika kamu menyadari bahwa semuanya tergantung padamu. Kamu adalah arsitek hidupmu sendiri, atau kaki tangan kekacauanmu. Pilihan ada padamu. Sebelum melanjutkan, buatlah pernyataan untuk bertindak. Di komentar, tuliskan, "Saya memaksakan diri untuk mengatur hidupku dan tidak akan menunggu lebih lama." Mengatakannya dengan lantang adalah langkah pertama menuju transformasi. Dengan berkomitmen secara publik, kamu menghadapi dirimu sendiri dan keputusanmu untuk berubah. Amati harimu. Dari saat kamu bangun hingga tidur, lihat setiap keputusan, kebiasaan, dan gangguan. Kebenaran tentang siapa dirimu terlihat dari cara kamu menggunakan waktumu. Jangan menipu dirimu sendiri. Kamu bukan apa yang kamu katakan ingin jadi, tetapi apa yang kamu lakukan setiap hari. Kamu bilang ingin disiplin, tetapi menunda alarm. Kamu bilang ingin berprestasi, tetapi menghabiskan waktu di media sosial. Kamu ingin bugar, tetapi makan makanan tidak sehat. Cara kamu menggunakan waktu menunjukkan siapa dirimu. Kalendermu adalah cermin yang paling jujur. Terkadang refleksi itu menyakitkan. Jadilah jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu menginvestasikan waktumu dengan baik? Jika tidak, ubahlah. Lakukan sekarang. Tinjau harimu dengan jujur. Tanyakan pada dirimu, apakah ini membawaku lebih dekat pada siapa yang ingin aku jadi? Jika tidak, ubahlah. Tidak ada drama, tidak ada keluhan. Hanya ubahlah, karena waktumu adalah hidupmu. Jadwal harimu penting. Cara kamu memulai dan menutup harimu menentukan arah hidupmu. Bukan tujuanmu atau niatmu, tetapi ritualmu. Apa yang kamu lakukan di menit pertama dan terakhir hari, itu akan menentukan dirimu ketika semua orang datang. Jangan bangun tanpa tujuan. Rancang awal harimu, tutup dengan kesadaran, dan ulangi. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kehidupan harus dipersiapkan. Mungkin kamu perlu membuat ritual yang mengingatkan siapa dirimu dan apa yang kamu bangun. Bangun tanpa menyentuh ponselmu. Tulis harapanmu untuk hari itu. Apa yang ingin kamu capai? Lalu gerakan tubuhmu. Tidak perlu pergi ke gym. Lakukan push up, berjalan, atau meregang. Aktifkan tubuhmu dan bacalah sesuatu yang membangunkan pikiranmu. Bab 14. Bersikap baik tanpa mencari perhatian. Berbuat baiklah tanpa perlu kamera, saksi, atau pengakuan. Lakukan kebaikan meski tidak ada yang meminta. Bersyukurlah meski tidak ada yang melihat atau memahami.
Jika kamu hanya berbuat baik saat mendapat pujian, itu bukan kebaikan, melainkan ego. Jika kamu perlu memamerkan kebaikanmu, itu bukan tentang kebaikan, tetapi tentang pemasaran. Kebesaran sejati tidak perlu perhatian. Ia muncul dalam ketidaknampakan, dalam tindakanmu ketika tidak ada yang melihat. Di dunia yang selalu direkam dan dibagikan, niat tulus seringkali hilang jika tidak mendapatkan validasi. Apakah kamu ingin berlatih stoisisme sejati? Mulailah berbuat baik dalam diam, bukan karena takut atau rendah hati, tetapi karena kamu tahu nilai dirimu tidak tergantung pada pandangan orang lain. Bantu tanpa menghitung waktu, dengarkan tanpa menghitung waktu, dan mendukung tanpa mencari penghargaan. Jangan harap pujian, jangan ukur kebaikanmu dengan jumlah suka. Suara hatimu adalah juri yang paling menuntut. Jika kamu tidak mendengarnya, kamu sudah tersesat. Mudah untuk berbuat baik saat diperhatikan. Namun, yang berani adalah berbuat baik saat tidak ada yang menuntut. Kekuatan terletak pada gerakan sederhana yang tidak terlihat oleh orang lain, saran yang diberikan tanpa mengharapkan balasan. Tindakan kecil yang tampaknya tidak berarti bagi dunia membangun karaktermu. Tanyakan pada dirimu setiap hari, apa yang akan saya lakukan jika tidak ada yang mengetahui? Itu adalah kompasmu. Di sana, saat kamu melepas topeng, kamu bertindak dari pusat, bukan dari ekspektasi. Ingat ini, kebaikan yang tulus tidak bersaing, tidak memperlihatkan, tidak membanggakan. Ia merasakan dan menjadi contoh. Apakah kamu ingin latihan praktis? Selama seminggu, lakukanlah satu perbuatan baik sehari tanpa memberitahu siapapun. Jangan posting, cukup lakukan. Simpan catatan pribadi jika mau, tetapi untuk dirimu sendiri. Amati bagaimana hubunganmu dengan dirimu sendiri berubah. Bagaimana suara hatimu semakin kuat tanpa perlu saksi untuk bertindak dengan integritas. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dia tidak mencari pujian, dia berusaha untuk menjadi lebih baik. Epictetus mengajarkan bahwa karakter sejati terungkap saat tidak ada yang memperhatikan. Disitulah jiwa yang kuat terbentuk. Terkadang, kamu membantu dan tidak dihargai, memberi tanpa mendapatkan balasan. Tapi ingat, tujuanmu bukan untuk dihargai, tetapi untuk konsisten. Hidup selaras dengan apa yang kamu tahu benar, meski tidak ada yang mengapresiasinya. Lakukan untuk dirimu, untuk kedamaianmu, untuk integritasmu. Di dunia yang penuh topeng, hal paling revolusioner yang bisa kamu lakukan adalah hidup dengan kejujuran mendalam. Ini dimulai dengan berbuat baik tanpa terlihat, karena kamu tidak tahu cara bertindak sebaliknya. Semoga ketenanganmu menjadi ganjaranmu, kepuasan batinmu setelah bertindak dengan niat bersih, tanpa hiasan, tanpa perlu ketenaran moral. Berbuat baiklah tanpa berharap pujian, tanpa foto, tanpa pidato. Hanya kamu dan hati nuranimu yang tenang, karena meski tidak ada yang melihat, itu mengubah segalanya. Lihatlah di sekitarmu, berapa banyak barang yang tidak kamu perlukan, berapa banyak yang hanya menghabiskan ruang dan mengalihkan perhatianmu. Kelebihan tidak memberikan kebebasan, justru menghilangkannya. Kamu tidak dilahirkan untuk mengumpulkan, kamu dilahirkan untuk hidup. Namun pada suatu titik, kamu mencampur adukan kenyamanan dengan kepuasan, kelimpahan dengan kesuksesan, dan mengisi hidupmu dengan barang-barang yang tidak membuatmu bahagia. Stoicisme tidak meminta kamu untuk hidup dalam gua atau meninggalkan kesenangan, tetapi mengharuskan kamu untuk menyederhanakan hidupmu. Jangan biarkan dirimu terjebak oleh apa yang kamu miliki. Jika kamu perlu lebih untuk merasa damai, kamu kehilangan kendali atas hidupmu. Lakukan dengan jernih. Setiap yang kamu miliki menuntut sesuatu darimu. Pemeliharaan, perhatian, uang. Setiap objek adalah komitmen. Jika kamu tidak secara sadar memilih komitmenmu, kamu hidup dalam belas kasihan mereka. Kebebasan dimulai saat kamu membebaskan diri dari kebisingan, baik yang eksternal maupun material. Itu lemari penuh pakaian yang tidak kamu pakai, ponsel yang membuatmu terjebak dalam gulungan tanpa akhir,
pembelian yang tidak perlu untuk menenangkan kekosongan harimu. Apakah ini terdengar familiar? Buang, sumbangkan, matikan, hapus, buat ruang, karena disitulah pentingnya ruang. Pikiranmu menjadi lebih jelas, tubuhmu lebih sehat, waktu dibebaskan, dan kamu bisa mulai memilih. Bukan berdasarkan dorongan hati, kebiasaan, atau tekanan. Pilih dari yang benar. Bab 15. Kelilingi dirimu dengan hubungan yang menyelaraskanmu. Orang-orang yang kamu pilih untuk mengelilingi dirimu memiliki kekuatan yang mendalam atas hidupmu. Ini bukan hanya masalah perusahaan, menghabiskan waktu nongkrong atau berbagi percakapan dangkal. Hubungan adalah arus yang membawa energi, menentukan kebiasaan, dan, yang terpenting, membentuk pandangan duniamu. Jika kamu tidak sengaja memilih orang-orang di sekitarmu, kamu mengizinkan lingkungan untuk menyeretmu ke arah yang tidak kamu pilih. Pikirkanlah tentang hal ini. Siapa yang menginspirasimu? Siapa yang menantangmu? Siapa yang mendukungmu tanpa menghakimi? Dan siapa yang menyabotase kamu dengan kenegatifan, keluhan, atau ketidakamanan? Orang-orang di sekitarmu memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Setiap percakapan, setiap interaksi, setiap hari yang kamu habiskan bersama mereka memengaruhi perasaanmu. Bagaimana kamu berpikir, dan oleh karena itu, sejauh mana kamu bisa meraih tujuanmu. Dan inilah kebenarannya yang banyak orang tidak ingin hadapi. Hubungan beracun bukan hanya orang yang menghina atau menganiaya kamu. Hubungan toksik adalah ikatan apapun yang menguras energimu, membawa kamu menjauh dari tujuanmu, dan membuat kamu merasa lebih kecil, kurang mampu, lebih bingung. Mereka adalah orang-orang yang tidak membawa kejelasan dalam hidupmu, tetapi yang memenuhinya dengan kebisingan dan gangguan. Mereka adalah orang-orang yang menyeretmu ke arah drama, mengeluh terus-menerus, atau biasa-biasa saja. Hubungan beracun adalah gangguan yang tidak terlihat. Kamu tidak melihat mereka sebagai kertas-kertas tergeletak di sekitar, atau barang-barang yang berantakan di ruangmu, tetapi dampaknya sama besarnya dan nyata. Mereka adalah kebisingan emosional yang menghalangimu melihat dengan jelas. Mereka menahanmu terjebak dalam pola pikir destruktif, dalam hubungan yang mengambil alih kekuasaan, dalam percakapan yang tidak membawa apa-apa, kecuali stres. Dan sejauh ini kamu bersikeras mengabaikannya, bahwa toksisitas terus terakumulasi dan menghancurkan kemampuanmu untuk tumbuh. Langkah pertama adalah belajar untuk mengidentifikasi hubungan ini. Tidak peduli seberapa dekat seseorang atau berapa banyak waktu yang kamu habiskan dengan orang itu. Jika hubungan itu mengganggu dan menguras lebih banyak dari yang diberikannya padamu, itu adalah saatnya membuat perubahan. Mungkin saja kamu tidak perlu mencoba untuk menyingkirkan seseorang sepenuhnya, tetapi ada batasan yang tegas untuk memutuskan siapa yang akan kamu pilih untuk menginvestasikan waktu dan energimu, dan dengan siapa tidak. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu ke atas. Carilah hubungan yang menantang pikiranmu, yang memperluas perspektifmu, yang mendorongmu untuk melampaui zona nyamanmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berkomitmen pada pertumbuhan mereka sendiri dan menginspirasi kamu untuk menjadi lebih baik. Karena ketika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang pada frekuensi yang lebih tinggi, kamu otomatis naik ke frekuensi itu. Percakapan yang kamu lakukan, ide-ide yang kamu bagikan, dan cara kamu berperilaku, semuanya mulai selaras dengan versi baru dirimu sendiri. Buatlah satu daftar. Renungkan orang-orang dengan siapa kamu paling banyak menghabiskan waktu. Mereka mengangkatmu, menantangmu untuk tumbuh, atau membuatmu tetap dalam siklus keluhan, keraguan, dan alasan. Luangkan waktu untuk menaruh perhatian dan energi ke dalam mereka yang tidak mau mendukungmu dalam perjalananmu. Karena setiap menit yang kamu habiskan bersama mereka adalah 1 menit yang kamu ambil dari tujuanmu. Ini adalah pekerjaan yang perlu kamu lakukan untuk maju dalam hidupmu. Belajarlah untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang selaras dengan visimu, yang bersedia menjadi lebih baik, yang tidak menahanmu, tetapi mendorongmu maju. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menantang diri mereka sendiri, yang terus belajar, yang menghadapi ketakutan mereka, dan membantu kamu menghadapi milikmu. Lakukan hari ini.
Buatlah satu penilaian nyata tentang hubunganmu dalam hidupmu. Lepaskan mereka yang tidak memberi nilai tambah. Tetapkan batasan yang tegas dengan mereka yang menguras energimu, dan mulai mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang membantu kamu meningkatkan standar, menjaga energimu tetap tinggi, dan menjaga agar penglihatanmu tetap jernih. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tetapi tentang siapa yang mengelilingimu. Dan jika hubunganmu tidak menyelaraskanmu, tidak mendorongmu, tidak menantangmu, saatnya mendesain ulang. Dan disitulah proses yang akan kamu desain ulang dirimu sendiri juga. Tubuhmu adalah sistem tatanan pertama yang kamu miliki. Ini adalah pangkalan, kendaraan yang membawamu, memungkinkan kamu menjalankan semua yang kamu inginkan. Namun, sebagian besar orang mengabaikannya, menjadikannya sebagai sasaran penganiayaan terus-menerus, inersia, kurangnya perhatian.